Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja acara kita buka. Untuk memasuki acara kedua yaitu kata sambutan. Kata sambutan yang pertama yaitu dari tokoh masyarakat. Ini turun dari panggil belum bisa hadir. Jadi saja berusaha untuk menyampaikan orang ini dari beliau. Rapat di SP 10, besok di SP 8. SP 10 kok. Jadi yang hadir di Siko itu benar-benar awak yakin dan 1000 yakin bahwa yang di Siko melawan dan pasti tidak pindah lagi ke yang lain. Ya lesung batu kalau pun kemana nomor 1 insya Allah menang. Ya, terima kasih kepada Pak Ustadz Adinda Mumin, Bapak Haji telah hadir, Bapak Ibu sekalian, di mana hari ini di dalam suatu proses politik seorang calon pemimpin harus hadir di masyarakat menyampaikan visi dan misinya. Dan kemudian saya telah ditetapkan menjadi calon bupati berpasangan dengan Ustadz Inayatullah dengan nomor urut berapa? Jadi kalau di kartu TPS itu buka kartu TPS, kamarnya beda, apa nando kamarnya baju hitam dan peci haji, nanti jujur dan tulah atau kamu yang tolak pasti jujur insya Allah. Tinggal ajak yang lain menentukan visi dan misi. Di dalam paparan saya nanti Bapak Ibu semua dan tim sepadannya bahwa misi ini tidak ada yang spesial, tidak ada yang khusus. Karena apa? Karena misi ini adalah sesuai dengan perintah undang-undang. Kemudian misi saya ini sudah diselaraskan dengan program Indonesia Maju, program Bapak Presiden. Kemudian misi ini sudah diselaraskan dengan program Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Dan misi ini diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah, yaitu anggaran kita sekarang 1,2 triliun. Dan misi ini juga berdasarkan pengalaman saya selama 4 tahun 8 bulan saya menjadi wakil bupati, di mana waktu saya lebih banyak menemui masyarakat ketimbang saya di kantor. Jadi misi ini tidaklah spesial dan tidaklah juga menjadi yang sangat istimewa untuk program-program yang saya sampaikan. Itu apa? Citra itu adalah dunianya, berhidayahnya adalah akhiratnya. Nah, kepanjangan daripada citra itu apa? Cerdas, inovatif, transparan, responsif, kemudian akuntabel. Pemimpin itu memang dituntut harus mempunyai kecerdasan. Seorang pemimpin itu dituntut untuk mempunyai inovasi, untuk mengembangkan daerahnya. Seorang pemimpin itu dituntut untuk transparan dan terbuka kepada rakyat. Berapa anggaran, untuk apa, kapan dibangun, dan berapa. Karena uang itu adalah uang rakyat. Dan kemudian seorang pemimpin dituntut responsif. Responsif itu apa? Termasuk itu pemimpin awas, yaitu cepat, tepat, dan tegas. Tidak boleh menunggu jika ada suatu permasalahan atau rakyat melapor, kalau memang segera harus diambil tindakan. Kemudian akuntabel itu adalah kalau bahasa kita bertanggung jawab. Seorang pemimpin harus bertanggung jawab. Pertama kali bertanggung jawaban pemimpin itu pada siapa? Kepada Tuhan. Takut akan kesalahan karena kita juga akan mati. Dan kedua, takut kepada janji terhadap rakyat. Bertanggung jawab bagaimana? Kalau tidak bisa berbuat, maka kumpulkan rakyat kembali dan jelaskan. Karena di dalam membangun ini, rakyat menyerahkan sepenuhnya kepada pemimpin. Silakan uang kami pakai dan bangun untuk kami baik-baik. Pembangunan yang baik akan menghasilkan apa? Menghasilkan rasa aman dan nyaman kepada rakyat. Betul atau tidak? Habis makan, betul-betulan. Kalau meneng juga aja. Kemudian berhidayahnya itu apa? Kenapa saya membawa seorang kiai, yaitu Ustadz Inayatullah? Selain dia mempunyai ilmu agama yang bagus, mempunyai akhlak yang bagus, dia juga sangat dikenal di Kabupaten Musrawat Utara. Insya Allah, dengan keterkenalan Ustadz Inayatullah dan kebaikan Ustadz Inayatullah, keterkenalan saya, maka kami telah akan ditakdirkan oleh Allah pemimpin Kabupaten Musrawat Utara. Ini ada Pak Ketua DPRD Kabupaten Musrawat Utara, yaitu Adinda Devi dari partai PDIP, kebetulan satu partai sama saya. Itu tidak bisa hanya fisiknya saja, tetapi juga harus ada unsur agamanya. Kenapa unsur agama itu penting? Karena disitulah letaknya barokah dan ridho Allah di dalam suatu daerah. Kalau kita bangunnya bagus, tetapi agamanya tidak kita bangun dengan baik, maka itu akan menjadi persoalan. Persoalan seorang pemimpin dan persoalan seorang para rakyat.
Nah, kembali kepada misinya, kalau tadi misi, kembali kepada misi. Karena kita ini Citra Muratara Berhidayah, maka program prioritas kita nomor 1 di bidang keagamaan. Apa yang akan dilakukan di bidang keagamaan? Yaitu pesantren, majelis taklim, guru ngaji, rumah tangkis, Al-Quran, kemudian beasiswa anak-anak yang berprestasi untuk sekolah agama sampai ke Timur Tengah. Kita Kabupaten Musyawarah Utara mempunyai banyak pesantren, tapi banyak pesantren juga yang hampir punah-punah. Nah, banyak yang nanya, kalau duitnya banyak itu kenapa sekolah Islam banyak yang punah-punah di Kabupaten Musyawarah Utara? Karena kalau tidak diusuli, kalau tidak diaju kementerian tidak tahu. Nah, makanya kelak kita akan membuat namanya Komite Agama. Karena agama ada di Kabupaten Musyawarah Utara ada 3, Islam, Kristen, dan Hindu. Untuk menghidupkan pesantren yang ada, dan kita ingin mendirikan pesantren modern, walau cuma 1. Di mana kita belum tahu, tapi ini arahnya lebih kepada arah ibu kota kabupaten. Kenapa? Di situ adil. Walaupun di sini ada. Apakah sudah bisa nulis Arab? Apakah bisa Al-Quran berapa juz? Apakah bisa bahasa Inggris? Biasanya kalau mondok pasti 2 bahasa itu dikuasai kalau mondok. Nah, setelah diteliti, maka anak-anak ini akan kami dorong untuk ikut program beasiswa. Kemana? Timur Tengah. Di mana? Ke Mesir, Jordan, dan Jeddah. Berapa orang? 5 orang dalam 1 tahun. Kenapa? Tidak banyak, karena duit pemerintah terbatas. Masjid itu ibu-ibunya setiap hari Jumat pakai baju putih, serasa di Arab kita lihat di situ, di Madura maupun di daerah Pasuruan, kan? Nanti ibu-ibu akan dikasih itu. Kemudian setiap desa juga guru ngaji akan digaji 1 juta, tapi maksimum guru ngajinya 5. Nah, di mana kalau guru ngajinya banyak, kan nanti ada TPA, kita pindahin ke TPA, ya kan? Kemudian ada lagi rumah tangkis, ya kan? Semuanya akan dipakai. Tapi kalau nanya, dipakai kalau iya dan tidak. Iya itu siapa? Kalau dia sepadannya, yang tahu pakai gaji baik. Awak nalar yang guru ngaji dia sepadan dulu awak nyuk awak. Yo ngapo karena kalau awak pakai orang yang tak sepadan, yang sepadan akan marah dengan awak, betul kan? Tetapi karena dia rakyat awak, tetap awak akan pakai. Tapi kali itu kenyang bosnya. Tidak 1 kali karena pada saat ingin pencalonan, tidak. Nah, siapa yang diumrohkan? Para ahli agama. Siapa lagi? Orang-orang tua yang dengan menangis kepingin melihat Baitullah. Kemudian siapa lagi? Anak-anak kecil yang saat ini insya Allah akan menjadi ahli agama, rajin sholat, baca amaco Al-Quran, ya kan? Itu kita kirim. Kemudian siapa lagi? Tim Spadanian yang benar-benar ingin berangkat umroh. Siapa lagi? Orang-orang lanang yang masih juaro, belum ada hidayah, ya? Yang kalah maling model, ya? Kalah maling pompa ayu, kan? Lagi diam-diam di pojok situ malam nyambung, kan? Haji Dewi Suwartoni dan Ustadz Inayatullah, kita akan membantu masyarakat membuka kebun dan lahan sawah secara gratis dengan alat berat. Dengan alat berat. Kemudian luasannya berapa? Kalau sawah tidak pakai luasan, di mana bekas sawah lama itu akan saya buka. Tapi kalau kebun akan ada batasan minimum 10 hektar. Tidak bisa karena nanti orang SB 10 Dindo Saiful bisa ngomong, Kak, baca ada awak minyak dosen nak muka kebun 1/2 hektar aja, walaupun tim sepadannya. Kenapa ngeser alatnya baik lampu? Jadi harus ngaju 10 hektar minimum. Nah, 10 hektar itu akan kami buka secara gratis. Terus bibitnya apa? Bibit karet, bibit sawit, bibit coklat, bibit kopi, bibit pinang, dan kelapa. Kelapanya tidak tinggi-tinggi, tapi kelapa genjang. Nah, karena ibu-ibu ini banyak itu, kita akan melakukan pemberdayaan ekonomi perempuan desa dan pemuda. Apa yang dibuat? Jadi itu akan latih, tinjuk teknologi, tinjuk modal, tinjuk bahan, tinjuk tempat. Kemudian membuat sesuatu. Sesuatu itu apa? Pakaian dan makanan. Nah, makanan juga akan dilatih. Contoh, buat keripik Mumbai itu ada keripik Mumbai. Nah, kalau buat keripik Mumbai ini kan cuma rotok-rotok kan keriting lah kan. Nah, kaki diajarin bagaimana keripik Mumbai itu hidup. Kemudian bagaimana keripik Mumbai itu tidak bermain banyak minyak. Kemudian dimasuk di dalam suatu tempat atau jajanan, kemudian dibuat merek. Yang buat merek, yang buat gagangnya segala macam anak-anak muda.
Kalau kita banyak pengangguran. Nah, ibu-ibu minimalnya di mana? Tetap jual di Limbung dan di simpang Limbung tadi awak akan buat namanya rest area, yaitu terminal bis besar. Seluruh bis belum masuk ke Sumatera Selatan masuk dulu. Nah, ke Sumatera Selatan keluar. Dengan akte kelahiran juga masih ada menembus. Minta untuk digratiskan Pak, karena biaya kelahiran itu sangat mahal. Terima kasih. Bapak nanti kalau sudah jadi jangan lupa Pak, lampu Pak harus dibagusin. Jangan Pak, ada